Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa ya? Kameranya nggak bisa. Ya nggak apa-apa gimana aja. Atau mau pakai ini? Nggak apa-apa gimana aja. Maaf. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain damang? Alhamdulillah, Ustaz. Ada yang ngawitan nih panggilnya, Ustaz. Mangga atau siapa namanya? Mun hapunten ieu teh. Kamerana nuju gangguan ya, jadi nabi teu tiasa tampil. Nah, itu sakuangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang ini kita masih diberikan kesempatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian mingguan tiap hari Kamis yang diselenggarakan oleh Badan Dakwah Islam Pertamina PGE Kamojang. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini merupakan hari Kamis yang kedua kita mengadakan kajian rutin mingguan ini. Insya Allah untuk hari sekarang, untuk tema kajian siang ini, temanya adalah hikmah ibadah kurban bagi pendidikan anak. Insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Asep Ridwan Soleh MPD, dan beliau sudah ada di meeting Zoom kali ini. Dan nanti sekitar jam 1:20 kalau ada bapak-bapak ataupun yang sudah join di meeting ini yang mau bertanya boleh melalui chat ataupun langsung kepada Al-Ustadz. Untuk lebih mempersingkat waktu kepada Al-Ustadz Asep Ridwan kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Izin share materinya ya. Amma ba'd. A'tainaka al-kautsar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, saya memulai pembicaraan ini dengan harapan mudah-mudahan Allah mencatat sebagai amal saleh. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang berada di sana sebagai peserta pengajian yang kurang lebih sekarang berjumlah berapa Kang Yopi? 34 orang. 34 dengan saya. Mudah-mudahan juga sama, meskipun di saat istirahat mungkin harusnya makan siang, tapi 30 menit ke depan atau kurang lebih 1 jam kita menggunakannya untuk sedikit belajar atau saling berbagi ya insya Allah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Cinta, sayang, ingin senantiasa dicurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan kita apabila satu saat nanti bisa berjumpa, bertemu, dan berkumpul dengan Rasulullah Muhammad SAW. Satu di antara yang akan dimudahkan bertemu dengan Rasulullah adalah mereka-mereka yang menghidupkan sunnah-sunnahnya. Dan mereka-mereka yang sering bersolat membaca Allahumma shalli wa sallim. Menyeringkan, ya, ada hadis yang mengatakan satu kali kita bersolawat ke Rasulullah, maka kita akan disapa, ditegur oleh Allah sebanyak 10 kali. Apabila kita mengucapkan 10 kali, kita akan ditegur, disapa oleh Allah sebanyak 100 kali, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi minimal sekali kita membacakan salawat 1 kali di luar sholat, ya. Apalagi kita mendawamkan lebih dari itu. Rasul adalah ta'alim, ya, belajar. Apalagi secara khusus sekarang insya Allah kita akan bahas tentang kurban, ya, pengajian ini, hikmah ibadah kurban bagi pendidikan anak atau karakter anaknya insya Allah. Saya sudah mempersiapkan materi ini dengan spesifikasi, dengan judul yang spesifik, yaitu mengajarkan syariat kurban kepada anak sebagai pendidikan karakter anak. Ya. Tidak dipungkiri bahwa anak-anak suka binatang. Ya, di mana-mana ketika ada binatang yang apalagi yang lucu, anak-anak suka, ya, kecuali hati-hati dengan binatang buas, ya. Terbukti kebun binatang juga dipenuhi oleh anak-anak plus orang tua yang mengantarnya. Juga saat kurban, ya, anak-anak kita mengelilingi, melihat, bahkan bercanda dengan binatang-binatang kurban yang akan disembelih. Memang ada insting begitu di anak. Subhanallah, dan ternyata kurban memang lekat dengan anak, ya. Coba satu pertanyaan yang menggelitik, kenapa Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam itu disyariatkannya membeli anak, ya, menyembelih anaknya. Ya, mohon maaf, tidak menyembelih istrinya atau menyembelih dirinya, tapi kok menyembelih anak, gitu kan? Ada apa dengan ini semua? Ya, bahwa subhanallah, syariat kurban itu tidak bisa dilepaskan dari anak, dari pendidikan karakter anak. Bekal-bekal yang ingin disampaikan atau pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada anak pada syariat kurban ini sangat lekat, ya. Sehingga apa? Ada harapan ke depan anak akan menjadi pelanjut kebaikan, anak bahkan menjadi pejuang kebaikan. Ini dia di antaranya. Nah, apa saja yang menjadi hikmah dari kurban ini kita akan lihatnya insya Allah. Pertama saya ingin sampaikan syariat kurban dalam Al-Quran, ya, ternyata kurban dengan Quran itu dekatnya. Hanya ada satu huruf yang nyelip di dalamnya, yaitu huruf B, huruf kurban. Kalau qoroba yaqrabu kurbanan itu adalah mendekatkan diri. Kalau qoro'a yaqra'u Qur'anan itu adalah bacaan. Insya Allah kurban di dalam Al-Quran sudah sangat jelas syariatnya. Kita lihat ayat-ayatnya dulu. Yang pertama adalah perintah ayat Quran. Ya, yang sering kita baca dan menjadi surat favorit karena pendeknya, tapi subhanallah mempunyai makna yang sangat mendalam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Di salat yang ada al-kautsar. Allahu Akbar, sesungguhnya kami telah memberi kepadamu nikmat yang banyak. Ibnu Qayyim Az-Jauziyah menafsirkan dengan kata al-kautsar itu dengan dua kenikmatan.
Ya, nikmat yang banyak itu adalah yang pertama ada yang sebut kata beliau nikmat mutlaqah. Nikmat mutlaqah adalah nikmat yang mutlak yang akan mengantarkan seseorang yang mendapatkannya kepada kebahagiaan sejati. Ya, nikmat inilah yang disebut oleh para ulama dengan nikmat iman, nikmat Islam. Ya, nikmat berjamaah juga termasuk. Nikmat mencari ilmu juga termasuk. Segala nikmat yang membawa pelakunya kepada nanti kebahagiaan sejati yaitu surga. Itu yang pertama, nikmat mutlaqah. Yang kedua, nikmat muqayyadah, nikmat tambahan, nikmat nisbi, nikmat yang sifatnya sementara. Ya, nikmat ini bisa berbentuk minuman, makanan, istirahat, rumah, menikah dan sebagainya. Sifatnya sementara. Kenapa? Paling tidak sepanjang umur hidup kita itu dinikmati. Setelah itu sudah selesai. Ya, nikmat makan, minum itu nikmat muqayyadah. Kenapa? Sekarang bisa jadi makan sesuatu nikmat. Besok lusa atau usia sekian sudah tidak nikmat lagi. Ya, seperti itu. Dua-duanya nikmat ini harus kita syukuri, tetapi jangan sampai salah. Ada orang yang terkadang mengejar nikmat muqayyadah, tetapi kemudian meninggalkan nikmat mutlaqah. Orang mengejar uang, mengejar nafkah, jor-joran begitu, tapi dia lupa sholat, lupa ngaji, lupa mencari ilmu. Wah, subhanallah, ini sudah ketukar. Ya, padahal nikmat iman itulah yang akan membawa dia kepada kesejatinya, nikmat bahagia yang seterusnya. Ya, sekali lagi jangan ditukar. Inilah sekali lagi Al-Kautsar menurut Ibnu Qayyim Az-Jauziyah. Ya. Ada juga yang menerjemahkan bahwa Al-Kautsar itu khusus untuk Nabi Muhammad SAW adalah kenabian dan kerasulan. Ini adalah nikmat yang besar. Kenapa? Karena dengan diberikan gelar ini, meskipun berat, Rasul diangkat derajatnya dari manusia biasa menjadi manusia yang dihormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menjadi pemimpin manusia. Ya, itu Al-Kautsar juga. Ada juga menafsirkan bahwa Al-Kautsar itu adalah telaga Kautsar. Telaganya Rasulullah SAW di padang mahsyar yang akan diberikan kepada umatnya kelak. Ya, barang siapa yang minum di telaga Kautsar, maka tidak akan pernah kehausan nanti di padang mahsyar. Subhanallah, mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang mendapatkan nikmat ini insyaallah ya. Ini yang pertama, sekali lagi ayatnya terkait dengan kurban adalah ayat keduanya. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat, kalau bahasa kita karena Allah gitu kan. Dan menyembelihlah atau berkurbanlah karena Allah juga. Dua hal ini adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat adalah bentuk syukur langsung ya, secara horizontal, vertikal ke Allah ya, ke atas. Sedangkan menyembelih adalah atau berkurban adalah rasa syukur lewat sesama manusia atau horizontal ya, lewat sesama manusia, dan itu juga nikmat bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kita lakukan yang wajibnya adalah 5 waktu, selain melaksanakan kewajiban ya. Jadi kita datang ke masjid, untuk yang laki-laki diupayakan ke masjid, kalaupun di rumah juga ya ada alasan tertentu. Untuk ibu-ibu silakan di rumah ataupun silakan boleh di masjid. Datang ke masjid itu, ya Allah, aku datang melaksanakan perintah-Mu. Tapi setelah selesai kita juga mengatakan alhamdulillah ya Allah, aku datang salat ini adalah dalam rangka bersyukur kepada Engkau. Syukur nikmat atas yang Engkau berikan dari subuh sampai zuhur ini, maka aku salat di zuhur ini. Untuk asar, ya Allah, aku bersyukur kepada Engkau atas nikmat yang Engkau berikan dari zuhur sampai asar. Terus begitu. Allahu Akbar. Ya, jadi sekali lagi karena Allah atau fasholli li rabbika itu adalah salatlah karena Allah atau untuk Allah, untuk Tuhanmu. Ya, sekali lagi tidak ada kepentingan. Meskipun dalam artian untuk Tuhanmu di sini adalah karena Allah yang memerintahkan. Ya, kita suka berniatnya dengan lillah, dengan mengatakan karena Allah.
Sekali lagi, karena Allah itulah karena Allah yang menyuruh, ya, dan Allah yang memberi pahala. Tetapi di lain pihak kita butuh sholat itu adalah untuk menyatakan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua kurban. Kurban adalah bentuk syukur juga kepada Allah lewat sesama manusia. Logikanya seperti ini. Kang Yopi pakai baju, celana, sepatu, dan lain-lainnya. Coba kita pikirkan, siapa yang memintal benangnya atau yang mengambil kapasnya dari kebun ke pabrik? Pasti di antara mereka adalah orang-orang yang butuh, atau katakanlah orang kecil. Siapa yang menyamak kulit domba menjadi kulit? Siapa yang memanggul kulitnya kemudian dimasukin ke dalam air itu, ya, air kimia, dan kemudian disamak? Siapa? Mereka adalah orang-orang yang butuh. Mereka yang katakanlah orang-orang yang miskin. Siapa yang membuat jalan? Memborongnya mungkin orang kaya, tapi yang manggul aspalnya dari tungku kemudian ke jalan, orang-orang miskin. Subhanallah. Siapa yang membangun rumah kita? Coba, yang ngangkut bata dan sebagainya, siapa? Mereka lah orang-orang kecil. Allahu Akbar. Siapa yang buang sampah selepas dari rumah kita? Allahu Akbar. Mereka lah orang-orang yang kecil, orang-orang yang butuh. Allahu Akbar. Pendek kata, tiap saat, tiap detik kita merasakan manfaat saudara-saudara kita, ya, yang berjasa pada kita, yang berjasa membantu kehidupan kita sehingga kita seperti ini. Tiap detik, tiap saat. Maka wajar, pantas, dan memang seharusnya apabila hanya setahun sekali Allah menyuruh kita dengan mereka sebagai, tidak semuanya untuk mereka, bahkan kita ikut makan daging itu. Subhanallah, tolong rasakan bahwa ketika berkurban adalah sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah lewat perantaraan mereka. Baru kemudian kita dapat dan kemudian kita berbagi kepada mereka. Jadi pada sisi ini, mohon maaf, kurban tidak ada kaitannya dengan status sosial. Saya orang kaya, seorang tidak. Bahkan orang-orang miskin pun ada orang yang memaksakan diri untuk berkurban. Lihat di sebelah sana ada seorang nenek yang usianya sudah, kerjanya apa? Kerjanya hanya menjadi pemulung. Tapi dia tiap tahun kurban. Bahkan pada satu saat dia berkurban dengan sapi. Allahu Akbar. Dalam satu kesempatan pernah memberikan sinyalemen yang agak keras. Man kana lahu sa'ah wa lam yudhaha fala yaqrabanna musallana. Allahu Akbar. Ini tolong dipahami sebagai hadis ancaman sebenarnya. Barang siapa yang punya kemampuan untuk berkurban, tetapi dia tidak melaksanakannya, maka jangan pernah dekat-dekat dengan tempat sholat. Musallana itu secara hati, musalla itu adalah lapangan, ya. Tetapi diterjemahkan tempat sholat. Di rumah boleh sholat? Boleh. Orang yang tidak melaksanakan sholat, orang yang tidak melaksanakan kurban, 3 hari berturut-turut atau 4 hari berturut-turut, jangan pernah dekat tempat sholat. Di rumah, di masjid, di lapangan, di jalan, itu tempat-tempat sholat. Artinya mereka tidak boleh ada di sana. Mampu, tapi tidak mau berbagi. Kalau kata Om Haji, Om Aima, terlalu. Tiap detik, tiap saat engkau mendapatkan manfaat dari mereka, setahun sekali disyariatkan berbagi. Engkau tidak mau, Allah. Ini dia, ya. Sekali lagi, Masya Allah. Yang pertama, syariat dari kurban dalam Quran adalah Quran surat Al-Kautsar, insya Allah. Mudah-mudahan dipahami dan niatan kita juga semakin kuat untuk bisa melaksanakan kurban, insya Allah. Baik, yang kedua, syariat Quran tentang kurban adalah Quran surat Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ila akhir ayat. Agak panjang ayat ini. Tapi di atasnya aja. Dan bagi tiap-tiap umat kami telah syariatkan penyembelihan kurban. Supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka dan seterusnya.
Ternyata kurban bukan hanya saja disyariatkan di zaman Rasulullah SAW, tetapi hampir tiap umat, ya, tiap-tiap umat ada masa-masanya, tetapi mungkin berbeda syariatnya. Ya, kita akan lihat contohnya misalnya kurban zaman Nabi Adam itu ternyata sudah ada. Wah, subhanallah. Ya, kalau melihat uraian ini, ternyata ibadah kurban adalah ibadah yang sudah disyariatkan sejak adanya manusia yang berbentuk seperti kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannak. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Tolong dicermati ayat ini, subhanallah, karena ada yang esensial. Ya, pertama, Rasul diperintahkan oleh Allah untuk membacakan kepada semua kita dan mereka, ya, sebut alaihim, siapapun mereka itu. Ya, orang Quraisy, orang Yahudi, pokoknya mereka. Tentang apa? Tentang kabar anak-anak Nabi Adam. Ya, dua anak Nabi Adam, yaitu Habil dan Qabil. Apa? Idz qarraba qurbanan. Ketika mereka berkurban. Ketika mereka mempersembahkan kurban. Apa yang esensialnya? Fataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Ini yang esensial. Dan diterimalah kurban salah seorang di antaranya dan tidak diterima kurban yang lainnya. Allahu akbar. Hati-hati. Ada syariat yang sudah tua, sudah lama, yaitu berkurban. Tapi siapapun yang berkurban, hati-hati. Ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Tolong dicatat. Dalam Taurat disebutkan, kenapa seseorang itu diterima dan kenapa dia tidak diterima. Ternyata yang tidak diterima adalah mereka-mereka atau salah satu di antaranya adalah berkurbannya asal-asalan. Asal berkurban, asal ada. Ya. Dan ternyata yang diterima, ya, yaitu siapa? Habil, ya. Habil itu dia mengatakan dia diterima karena kurbannya dengan kesungguhan dan yang terbaik. Allahu akbar, ya. Allahu akbar. Ini dia, tolong menjadi catatan kita, syariat Quran tentang kurban, ada yang diterima, ada yang tidak. Siapa yang diterima, yang lain ayat berikutnya qala innama yataqabbalullahu. Allah hanya akan menipu kurbannya dari orang-orang yang bertakwa. Kita yang kurban sekali lagi hanya kepentingan ketakwaan kita saja kepada Allah. Qoroba yaqrabu qurbanan, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini yang kedua, ya, atau yang ketiga ayatnya. Yang berikutnya adalah yang keempat adalah ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaki yanalhutkan, ya. La yanalallaha, dan tidaklah akan sampai. Ini menggunakan kata Allah. Artinya tidak pernah akan sampai. Apa? Luhumuha, daging binatang itu. Wala dima'uha, dan darah binatang itu. Tidak akan sampai kepada Allah. Allah tidak butuh. Ya. Walaki yanalhu taqwa minkum, tapi akan sampai itu adalah ketakwaan kita semua. Subhanallah. Ya. Dzalika sakharaha lak. Ini semalah untuk mengagungkan, ya, binatang-binatang itu kemudian dijinakkan oleh Allah semata-mata litukabirullah, untuk agar kita mengagungkan Allah, untuk takbir. Ucapan takbir ketika malam Idul Adha atau Idul Fitri itu betul-betul meresap masuk pada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya Allah yang agung. Subhanallah. Ya, kita tidak. Terkait dengan kita semuanya kecil, tapi semua terkait dengan Allah menjadi agung, menjadi besar. Masya Allah, subhanallah. Ini kali yang keempat, syariat
kurban dalam Quran ya. Ini ayatnya. Oke, kita lihat bagaimana syariat kurban dari masa ke masa. Tadi yang sebutkan bahwa dalam tiap umat itu ada kurbannya ya. Disebutkan di sini pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam pengorbanan manusia oleh manusia kepada Tuhan atau kepada dewa masih dilakukan. Subhanallah, ketemulah sekarang. Kenapa yang dikurbankan itu adalah anaknya? Ya, tidak langsung waktu itu adalah binatangnya. Ya, tidak langsung. Kenapa? Pada waktu itu, pada zaman Nabi Ibrahim itu ternyata persembahan manusia oleh manusia, disembelih oleh manusia untuk Tuhan itu masih ada. Nah, contoh nih, di Mesir yang dikurbankan itu gadis cantik untuk Dewi Sungai Nil. Subhanallah. Ibu-ibu mudah-mudahan ya tidak berubah syariat ini. Kalau ibu-ibu zaman hidup zaman itu, ada ibu sudah dikurbankan. Karena ibu cantik. Subhanallah, karena Dewi Sungai Nil suka dengan gadis cantik, ingin ditemani dan ingin tumbalnya cantik sehingga dewinya semakin gagah berani, semakin cantik. Subhanallah, ada ya sejaman dengan Nabi Ibrahim. Kenapa syariatnya adalah menyembelih anaknya? Kemudian di Irak ada bayi-bayi yang dipersembahkan untuk dewa Baal. Subhanallah, bayi mungkin diyakini sebagai manusia bersih, suci, gitu kan, masih bersih, masih suci, maka dipersembahkan untuk dewa. Kemudian yang ketiga ada suku Aztec Meksiko, itu mempersembahkan jantung dan darah manusia kepada dewa matahari. Subhanallah ya. Dan yang keempat di Eropa Utara atau Skandinavia itu pemuka agama Allah. Kalau bahasa kita ustadz ya. Aduh, Cepi, ayo ini untuk anak terhidup zaman hari ini. Ya, kamu gede kayak gitu. Ini untuk dewa perang, namanya dewa Odin ya, bukan Udin tapi Odin. Allah. Ini serangkaian. Kenapa sekali lagi? Waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam disyariatkannya menyembelih anaknya, tidak langsung dombanya. Karena sekali lagi pada zaman itu persembahan manusia oleh manusia untuk dewa masih ada. Nah, seiring dengan kemudian digantikan oleh binatang, maka ini diterima oleh semua agama. Semua agama menyambut bahwa penyembelihan manusia oleh manusia, persembahan manusia oleh manusia untuk Tuhan terlalu mewah, terlalu mahal. Maka kemudian diganti dengan binatang. Subhanallah, ternyata di kita juga dulu ya, anak ketika di SD, itu di Bali ada yang disebut dengan ngaben. Apa ngaben ya, itu pembakaran mayit itu. Itu ternyata katanya kalau suaminya yang meninggal, istrinya itu harus terjun ke nyala api. Dulu ya, sebagai bentuk kesetiaan sang istri kepada suaminya, maka dua-duanya kemudian meninggal. Tapi hari ini katanya sudah tidak dilakukan itu, tapi diganti dengan binatang. Ana juga punya guru ya, tahun 70-an katanya ke Irian, ditugaskan di sana. Dan ternyata penyembelihan manusia oleh manusia masih berlaku. Tahun 70 loh. Ya, guru anak itu kebagian cingirnya atau pakai jarinya lagi untuk dimakan. Awas, harus dimakan nih. Kalau tidak dimakan adalah sebagai bentuk penghinaan pada Tuhan. Bayangin Kang Wahyu kalau kebagian apanya begitu. Allah. Sekali lagi ya, kurban dari masa ke masa itu diantara seperti itu. Oke, ini diantara percakapan Nabi Ibrahim AS dengan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail AS tentang peristiwa kurban itu. Ini diantaranya Quran surat Saffat ayat 99 sampai ayat 13. Ini anak tampilkan sebagian saja ya diantaranya. Falamma balago ma'au sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur mada tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Allahu Akbar, ini percakapan yang sangat dramatis kalau terjadi hari ini. Falamma balagha ma'as sa'ya, dan ketika anak itu sudah mulai besar. Dalam tafsir ada menyebutkan Nabi Ismail itu usia 6-7 tahun, ada juga mengatakan belasan tahun. Sudah mulai diajak bicara, bisa diajak bicara. Qala, berkata Nabi Ibrahim, ya bunaya, duhai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku.
Anni adbahuka, sesungguhnya aku dalam mimpi itu menyembelihmu. Fandur madza tara, bagaimana pendapat engkau? Allahu Akbar. Kang Yofi punya anak yang dicintai, dikasihi, kemudian Kang Yofi mimpi menyembelih si adik. Kira-kira seperti apa? Ya, tentu kita mah tidak akan kuat dengan Allah, oleh Allah untuk menyembelih anggota keluarga kita gitu kan. Tapi Nabi Ibrahim sedemikian adanya. Ya, kita akan nanti ungkap hikmahnya. Kemudian dengan demokratis dia sampaikan kepada anaknya, wah anakku kumaha pendapat hidup. Allahu Akbar, jawaban yang sangat berbeda dugaan kita. Nabi Ismail mengatakan, ya abatifah, wahai ayahku, laksanakan saja. Matu'mar, apa yang diperintahkan oleh Allah pada insyaallahu minas sabirin. Anak kecil, dewasa, tapi kata-katanya Allahu Akbar. Insya Allah, satajiduni, maka mudah-mudahan kau mendapatiku, insya Allah minas sabirin, termasuk golongan orang-orang yang sabar. Kalimat yang sangat hebat. Anak kita ketika disuruh, bagaimana jawabannya ini? Wahai ayah, insya Allah saya laksanakan. Wahai ibu, insya Allah saya laksanakan. Allahu Akbar, ini pendidikan nanti kaitannya. Ya. Kalimat-kalimat luar biasa, kalimat-kalimat yang sopan, santun. Karena memang ayahnya dan ibunya nanti yang mengajarkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sehingga lahir menjadi anak seperti ini. Allahu Akbar. Nah berikutnya, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Allahu Akbar. Keduanya sudah pasrah. Nabi Ibrahim pasrah bahwa anaknya akan meninggal dengan tangannya, dengan pisaunya. Dan Nabi Ismail sudah menyatakan, aku akan mati di tangan ayahku. Sudah pasrah. Dan dalam kisah itu Nabi Ibrahim sudah mengayunkan pisaunya di sekitar kurang lebih seperti ini. Dua-dua sudah pasrah. Dalam artian bahwa tidak ada pikiran saat itu Allah akan menghentikan. Nggak ada. Cuma kedua sudah fasih, Allah makanya. Tapi kemudian wanadainahu ayya Ibrahim. Kemudian kami menyeru kepada Ibrahim, cukup. Wah Ibrahim, kau sudah melaksanakan qad saddaqtar ru'ya. Engkau sudah melaksanakan perintah lewat mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Dan demikianlah kami balas kepada mereka orang-orang yang muhsinin. Ayat berikutnya ini menunjukkan bahwa ujian itu berat. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Coba lihat. Sesungguhnya menyembelih anak itu untuk apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Ibrahim, lahuwal bala'ul mubin, sungguh cobaan yang sangat berat. Nabi Ibrahim merasakan itu. Ya, wa fadainahu bidhibhin azim, dan kemudian tidak jadi sebab ditahan atau dicegah oleh malaikat. Dalam kisah disebutkan pisaunya itu, dan kemudian malaikat membawanya seekor kambing yang besar. Subhanallah. Ini syariat kurbannya, subhanallah. Baik, kurang lebih itu beberapa ayat yang termaktub di Quran tentang kurban. Sekarang kita akan melihat apa sih pelajarannya gitu kan buat pendidikan adoptif. Pertama, para ibu, para bapak, hikmah kisah lulusnya Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan pelajaran kepada kita para orang tua untuk memberikan atau untuk menyampaikan kisah-kisah tentang Nabi. Hari ini banyak sekali orang tua yang jarang mengkisahkan para nabi, terutama yang 25 ya, dari mulai Nabi Adam sampai Muhammad SAW, bagaimana kisah-kisahnya. Terkhusus kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba di antara kita banyak yang tidak tahu bagaimana proses lahirnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak yang tidak tahu bahwa Nabi Ibrahim saat itu lahir pada saat raja mengumumkan siapapun anak laki-laki yang lahir dibunuh. Sementara sang ayah termasuk pegawai kerajaan, ya,
Dan istrinya melahirkan ini kan berat. Di satu pihak dia harus taat kepada sang raja atasannya, di satu pihak dia mencintai anaknya. Maka kemudian Nabi Ibrahim itu sampai kemudian dilahirkan atau setelah lahir kemudian diasingkan di guha. Hanya beberapa hari saja ditemani ibu dan setelah itu dilepaskan, ditinggalkan. Coba ini, sang ibu betapa beratnya meninggalkan sang anak di guha. Subhanallah. Tapi demikian rencana Allah, Allah kemudian mengutus beberapa malaikat untuk mengurus Ibrahim alaihissalam. Ya, dalam kisah disebutkan Nabi Ibrahim itu usia 2 tahun, 3 tahun, tapi sudah tumbuh besar seperti anak remaja. Begitu. Usia 5 tahun itu sudah mulai seperti anak-anak remaja, sudah SMP-an begitu, padahal baru 5 tahun. Makanya lihat, dalam kisah disebutkan, ketika Nabi Ibrahim itu melihat pertama kali keluar di malam hari dan melihat bintang, dia mengatakan, ini Tuhan. Ini kisahnya kan dalam Quran ada, tapi sekali lagi jarang diungkap oleh kita, para orang tua, untuk disampaikan ibrohnya kepada anak-anak kita. Nah, lewat kurban ini, marilah ya, buka kembali cerita kisah-kisah Nabi Ibrahim, bagaimana sejak kecil sampai kemudian Nabi Ibrahim melaksanakan kurban ini dan seterusnya, mengurus Ka'bah dan seterusnya ya, kemudian Allah memberikan Nabi Isa. Itu seperti apa? Ini sampaikan kepada anak-anak kita ya. Dan lewat dongeng, lewat cerita, ini ada nilai-nilai yang kita tanamkan kepada mereka. Bukan hanya sekedar kisah, tetapi di dalamnya ada akhlak, ada tauhid ya, ada ibadah dan seterusnya. Nabi Ibrahim muda diuji seperti itu. Dia punya ayah yang memang pejabat tetapi pembuat berhala gitu kan. Azar itu pembuat berhala. Nabi Ibrahim taat kepada ayahnya dengan disuruh oleh ayahnya itu untuk menjual patung. Nabi Ibrahim melaksanakan. Ya, aku akan menjual patung ini. Dia ya keliling tapi pas berbicara kepada masyarakat, wahai tuan-tuan, wahai ibu-ibu, jangan beli patung ini. Ya laksanakan, tapi untuk menyembah patung dia sudah mulai tidak. Sebab kalimat wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan muslima itu adalah kata-kata Nabi Ibrahim alaihissalam ketika lihat bintang, kemudian bintangnya hilang, lihat bulan, bulannya hilang, matahari hilang, dan dia kemudian mengatakan wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Itu Ibrahim kecil. Subhanallah. Sampai kemudian ayahnya jengkel dan kemudian diusir oleh ayahnya. Subhanallah. Ini kisah Nabi Ibrahim. Bagaimana Ibrahim muda ketika kemudian menghancurkan patung-patung. Cerdasnya Nabi Ibrahim, dia tidak hancurkan semua, tetapi dia sisakan satu di antaranya. Yang kemudian membuat sebagian orang berpikir keras. Betul, kalau patung ini yang besar ini kuasa, dia akan bersaing dengan yang lain, akan dihancurkan. Tapi orang-orang yang punya tauhid yang benar, betul, bahwa patung-patung ini tidak berbuat apa-apa. Allah Akbar. Bagaimana kemudian kisahnya dibakar? Ya, ini juga disampaikan kepada anak-anak kita bahwa bukan Nabi Ibrahim yang hebat, tapi ini mukjizat, satu kekuatan yang Allah berikan kepada para nabi untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Ada satu doa yang ya saya pernah dengar sering dipakai oleh anak-anak santri untuk bermain sepak bola api. Itu dari kisah Nabi Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Kang Yopi pilih pada nyobian bermain sepak bola api, mangga doa eta gawam kayaknya. Wahai api, dinginlah engkau dan selamatkan Ibrahim. Sekali lagi dalam kisah itu Nabi Ibrahim tidak menyangka kalau dirinya akan selamat, tidak. Tapi dia berserah diri kepada Allah. Yang kemudian Allah yang menolong beliau. Ya. Allah yang kemudian mengubah fenomena alam. Api yang harusnya panas kemudian menjadi dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Subhanallah. Ini kisah sangat heroik, sangat luar biasa. Tetapi sekali lagi bukan Ibrahim yang hebat, tapi Allah yang menyelamatkan. Tetapi ujian-ujian yang seperti ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah sebagai bentuk ketulusan dia, tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian dari kisah-kisah ya. Nabi Ibrahim juga pernah bertanya kepada Allah, wahai Allah, kaifa tuhyil mauta gitu kan. Bagaimana engkau menghidupkan
maka disuruh untuk mengambil 4 burung gitu, kemudian burung itu disembelih dan kemudian disimpan di tempat yang berbeda, yang kemudian disuruh oleh Ibrahim untuk dipanggil, dan ternyata burung itu kembali datang kepada Ibrahim. Ini juga kisah yang belum jarang terungkap ya kepada anak-anak kita. Oke, wah banyak sekali nih ya tentang kisah Nabi Ibrahim, sampai bagaimana istrinya ya dimaui oleh sang raja, dan seterusnya. Masih banyak nih. Ini satu aja dulu ya. Saya sampaikan yang pertama. Yang kedua, hikmahnya adalah sampaikan kepada anak kita tentang bagaimana mendudukkan kecintaan pada dunia di tempat seharusnya. Dunia itulah segala sesuatu di luar kita. Istri, anak, harta, benda, dan seterusnya adalah dunia. Makanya disebutkan bahwa hati-hati kita akan diuji oleh Allah lewat harta kita dan anak-anak kita, juga istri kita. Hati-hati. Nabi Ibrahim alaihissalam sukses mendudukkan mereka tidak di tempatnya Allah. Bahwanya Allah yang berhak dicintai di tempat pertama yang disebut dengan cinta at-tatayyub, cinta sejati. Ya, cinta sejati antara manusia tidak ada. Bahkan antara kita dengan pasangan juga bukan cinta sejati. Kenapa? Karena kita akan dipisahkan oleh maut. Ya, meskipun satu saat akan dipertemukan kembali, alhamdulillah. Tapi lihatlah, cinta antar manusia itu mungkin akan dipisahkan. Kita dengan anak, mungkin kita yang duluan atau anak kita yang meninggal duluan, dipisahkan oleh Allah. Ya. Dan apalagi hanya dunia ketika seorang meninggal bahkan tidak ikut ke kuburan. Anak kita mungkin ikut, istri kita ikut, ya. Tapi subhanallah, rumah ditinggal, harta ditinggal. Sekali kedudukan harta sedemikian adanya, subhanallah. Allahu Akbar, nggak terasa Kang Yofi sudah jam gimana nih? Jaringan Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon maaf, kayaknya nih jaringannya terputus ya dengan Ustaz. Ntar kita Waalaikumsalam. Sebetulnya. Oke. Gimana Kang Yopi, ini udah jam 13.30 nih. Ya, Ustaz. Baru 2 yang disampaikan. Ya, mungkin kita akan lanjut lagi mungkin di pertemuan yang selanjutnya kalau ada kesempatan. Ini ada yang bertanya dulu Ustaz sebelum diakhiri materi ini. Izin bertanya. Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh urunan lebih dari 7 orang untuk berkurban 1 ekor sapi
Misalkan satu komunitas yang terdiri dari banyak orang mengumpulkan dana untuk membeli satu ekor sapi untuk berkurban. Itu pertanyaan yang pertama, Ustaz. Mungkin bisa langsung dijawab. Ya, oke, itu dijawab dulu ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Berdasarkan syariat, ini ada hadisnya sebenarnya akan disampaikan, tetapi karena waktu. Jadi disyariatkannya begitu, untuk kurban itu kambing untuk 1 orang. Ya. Kemudian sapi atau unta bisa sampai 7 orang. Nah, kalau kurang dari itu bagaimana? Misalnya 1 sapi untuk 10 orang begitu kan? Atau 1 sapi oleh sekian orang. Karena syariatnya begitu, kita boleh dengan sistem arisan ya. Dengan sistem arisan siapa duluan begitu. Kalaupun ada, mohon maaf misalnya di sekolah ya, anak-anak kita disuruh untuk iuran 10.000 atau 20.000 atau berapa lah gitu kan. Itu tidak masuk kurban yang disyariatkan ya. Tetapi itulah bentuk pendidikan berkurban ya, berbaginya boleh. Tetapi kalau kurban secara syariat itu tidak masuk. Ya para ulama sepakat bahwa untuk hadis juga mengatakan begitu, untuk kambing 1 orang atau untuk sapi, kerbau dan unta itu untuk 7 orang ya kurbannya begitu. Tapi kalau misalnya lebih, Rasulullah SAW justru berkurban itu pernah 2 ya, Rasulullah sendiri dengan mengatakan hadza min Muhammad wa ahli, dan kemudian kedua wa hadza min ummati. Jadi Rasul mencontohkannya bahkan 2 begitu ya, kalau dimampukan, tapi kalau tidak mampu 1 saja. Nah sekarang pertanyaan tadi, bagaimana kalau misal urun rembuk? Itu secara syariat bukan kurban yang disyariatkan dalam ini, tapi hanya proses pembelajaran saja. Ya, kalau misalnya ada 10 orang, ternyata orang itu bersepakat tahun ini silakan untuk siapa dulu dari 10 itu. Ya, atau misalnya ada 10 nih tapi ingin sapi, maka yang 3 orang tahan untuk tahun depan. Bisa begitu, ya. Wallahu alam, sekali lagi ketakwaan kita ya, ketakwaan kita yang akan sampai kepada Allah, kita sudah berniat, tetapi mampunya seperti itu. Ya, itu masuknya kepada syariat untuk anak-anak misalnya, untuk anak-anak udunan di sekolah dulu pernah ada, itu tidak masuk pada kurban yang disyariatkan ini, tapi pembelajarannya boleh masuk begitu. Begitu Kang Gopi. Wallahu alam. Jazakallah Ustaz. Ini ada pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Salah satu hikmah kurban dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah agar kita menjadi hamba yang bersabar. Sebagai orang tua, kita seringkali mengajari